Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Gunungsian. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba membahas lagi mengenai seputar cryptocurrency tentunya ya teman-teman. Nah, pada hari ini yaitu tentunya itu pada tanggal 25 September 2022 tentunya untuk si kripto itu masuk ke dalam trending topik yang ada di Twitter teman-teman. Yang pertama itu adalah Solana, kemudian Launch ya atau apa bisa kita sebut sebagai Luna Classic teman-teman. Launch ini. Kemudian selain si Launch ada lagi apa ya di sini? Coin, mungkin ini adalah exchange, kemudian apa lagi ya, nggak ada lagi ya teman-teman, paling itu aja. Maka dari itu saya pada video kali ini akan membahas mengenai seputaran dengan si Luna. Itu ada apa sih dengan si Luna ini? Oke, mari kita coba lihat ya teman-teman, ada apa kok bisa masuk ke dalam trending topik. Nah, ini teman-teman. Jadi sini tuh ada sesuatu yang terjadi antara si Binance dengan si Luna ya teman-teman. Di sini ada bisa mencapai dengan 13.000 love ya teman-teman, dan mencapai ke 5.000 retweet, kemudian 3.000 komentar. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, kita langsung aja. Let's go. Oke teman-teman, kita lihat dulu perkembangan market pada saat ini ya. Untuk kondisi Bitcoin sekarang mengalami peningkatan sebesar 0,83%, kemudian Ethereum yaitu sekitar 1,11%, kemudian untuk BNB ya itu sekitar 1,52%. Untuk Cardano 2,15%, kemudian apalagi sini untuk Matic itu sekitaran 1,32%, yang channeling ya yang cukup hebat pada weekend pagi ini, yaitu sekitaran 5,31%. Sedangkan untuk si Luna klasiknya sendiri yaitu mengalami penurunan atau minus sebanyak 7,51% teman-teman. Oke, kita langsung aja sama yang tadi ya terkait si Luna itu. Oke, jadi sini itu untuk si Cajet ya atau si Chojo Jenpeng gitu ya. Susah juga untuk disebut namanya itu. Dia itu di sini itu will Binance support the launch burn of 1,2% for every trade on Binance, katanya itu gitu. Ini bukan menurut dia, tapi ada orang yang menanyakan ke si Cajet ini. Jadi dia itu menanyakan seperti ini kira-kira, akankah Binance mendukung pembakaran launch sebesar 1,2% untuk setiap trading di Binance gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kemudian si Cajet itu bilang ke dia itu, I got asked this question on my Twitter space today, katanya. I spoke for a few minutes about it, but I want to take some time to answer this more in depth and action we will take, gitu ya. Jadi saya mendapatkan pertanyaan ini di ruang Twitter gitu ya. Di sosial media Twitternya dia gitu ya pada hari ini. Jadi saya berbicara selama beberapa menit tentang hal itu, tetapi saya ingin meluangkan waktu untuk menjawab ini lebih mendalam dan tindakan apa yang harus kita ambil, kata dia seperti itu. Jadi pada intinya itu di sini ada poin penting sehingga sama Binance pun dikasih garis bawah ya. Sini garis dikasih underline di sini. Jadi dia tuh bilang seperti ini, project needs to the implement it on chain first. Jadi yang pertama itu jadi bahwa si proyek tersebut itu ya harus mengimplementasikan terlebih dahulu di dalam on-chain gitu ya, sebelum itu melakukan burning di Binance ya, sehingga untuk si nilainya itu bisa lebih meningkat ya untuk dari segi value atau segi harganya, karena ada proses pembakaran yang semakin sedikit nanti untuk si kuantitinya dari si launch ini. Kemudian kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada juga di sini nih, if Binance change 1,2% per transaction, I don't think would burn very much because most launch trader won't go to other exchange that don't have the burn. I could be wrong, katanya gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah
Jika Binance menagih 1,2% per transaksi gitu ya, saya rasa kami tidak akan membakar terlalu banyak, tidak akan burning terlalu banyak, karena sebagian besar trader di launch ini akan pergi ke bursa lain yang tidak memiliki sistem burningan seperti yang biasanya ada di Binance gitu teman-teman. Dan sini jadi so we will listen to our community, we will do the following gitu ya. Jadi kami akan mendengarkan komunitas kami akan melakukan hal tersebut jika sini nih ada step 1, kami akan menerapkan tombol option in gitu. Option in bagi orang-orang yang memilih untuk membayar pajak 1,2% untuk trading di launch ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini, jadi ini tuh kira-kira seperti ini teman-teman. Ketika akun option in ini mencapai holding 25% dari total launch yang ditahan di Binance, kami mulai membebankan pajak 1,2% untuk semua trader option saat mereka mentradingkan si launch ini untuk mencegah orang yang tidak memegang launch untuk mempengaruhi suara ini gitu ya. Ini juga memberikan ketenangan pikiran bagi pengadopsi awal bahwa mereka bukan satu-satunya yang membayar ekstra 1,2% ini. Pajak hanya berlaku pada quorum 25%. Ini akan mendorong mereka untuk ikut serta dengan lebih mudah gitu ya teman-teman. Yang poin yang kedua, kemudian untuk poin yang ketiga, ketika seorang trader atau option in mencapai 50% dari total volume perdagangan di Luna di Binance gitu ya, di Luna Binance, kami akan meluncurkan pajak pajak trading atau pajak perdagangan sebesar 1,2% untuk semua perdagangan di launch. Ini untuk mencegah para whales yang besar ya, yang mungkin memegang jumlah yang sangat besar tapi tidak aktif trading untuk mempengaruhi suara dari si burning ini, mungkin seperti itu. Kemudian di sini, jika ambang batas untuk langkah yang kedua ini tidak dapat dicapai dalam waktu 1 bulan setelah penyelesaian langkah pertama atau turun kembali di bawah ambang batas di masa mendatang, kami akan menghapus fitur keikutsertaan untuk mempertahankan pengalaman pengguna yang lebih sederhana gitu ya. Kami percaya ini adalah cara yang paling ilmiah untuk memilih oleh para trader kami. Kami mendengarkan dan melindungi pengguna kami. Terima kasih atas dukungan Anda. Jadi intinya si Cajet ini dia tuh akan melakukan burning asal si launch ini mampu untuk melakukan ketiga tahap yang menjadi persyaratannya dari si Cajet ini terhadap si launch ini teman-teman. Nah begitu. Maka dari itu di sini, dan blockchain need to implement the burn first. Blockchain mereka perlu menerapkan pembakaran terlebih dahulu sebelum mereka itu berikan suatu proposal kepada si Cajet Binance ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita coba untuk lihat dari segi pergerakannya dari si Luna ini ya teman-teman, maka di sini itu sudah ada terlihat ya yang disebut sebagai triangle pattern dari segi otomatis teman-teman, atau dari segi indikator yang intinya itu ada di sini teman-teman. Kalau misalkan kita coba lihat technical, masuk ke candlestick pattern atau auto ya, kita masuk ke auto. Sini kita lihat ada yang namanya triangle chart pattern ya, ini sehingga otomatis kalau misalkan ini saya coba hapus di sini, kita masukin ini, maka jadi dia itu langsung keluar ya. Dan ini itu adalah berdampak kalau misalkan kita coba lagi dari Google ya, menurut Mbah Google itu seperti apa. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan menurut Mbah Google ini, yang tadi itu yang si Luna ini disebut sebagai descending triangle pattern, dimana kalau misalkan arah pergerakannya itu dari atas, kemudian dia itu membentuk suatu triangle pattern, maka yang kemudian dia itu nggak mampu breakout dari sini, dia akan
merosot lagi ke bawah ya kalau misalkan dia nggak mampu untuk bertahan di support levelnya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, ini pun sama teman-teman, dia itu berawal dari atas ya, dari sini turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah lagi. Nah dia nggak mau break kontesi, maka yang terjadi itu adalah anjlok sampai ke bawah lagi teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba menggunakan echo ya, echo Elementary Close itu ya, itu berdasarkan kesamaan kumulatif yaitu antara evaluasi sama forecast, yaitu data sekarang sama data masa lalu itu 50-50. Maka yang terjadi dia itu dengan time frame 1 jam ini dia itu akan mengalami kembali turun ya untuk ke bawah. Kemungkinan kalau misalkan dia itu nggak mampu bertahan di sini, kalau misalkan kita coba kita tarik ke belakang itu di sekitaran 1 September sini itu adalah dia itu supportnya dia. Kalau misalkan dia itu nggak mampu di sini, kemungkinan dia itu bisa turun lagi ke bawah sampai ke sini teman-teman, sampai ke area ini. Kenapa sampai situ? Kalau misalkan kita coba menggunakan time frame daily ya, maka yang terjadi di sini itu adalah suatu resistennya dia sekaligus supportnya juga. Kalau misalkan dia itu nggak mampu keluar dari sini, maka yang terjadi itu adalah akan ke bawah lagi teman-teman. Dan kalau misalkan gini ya, dia itu mampu untuk bertahan di area supportnya yang ini, maka kita coba lihat dengan menggunakan trend base Fibonacci extension ya, yaitu kita ambil garis dari bawah sini aja, atau misalkan dari bawah sini aja ya, dari sini maju ke atas sini, kemudian kita coba ke atas, maka dia itu target yang pertamanya itu adalah di area ini teman-teman, di area 0,5 yaitu di angka 0,042.945. Kemudian untuk target yang keduanya itu ada di angka 0,786 yaitu sekitaran 0,0059300 ya teman-teman. Kalau misalkan dia itu nggak sanggup untuk keluar dari garis supportnya dia itu, yaitu di kisaran angka 0,002171 sampai ke angka 0,00240089, maka dia itu akan kita lihat menggunakan ini ya, menggunakan trend base Fibonacci extension ya. Kita akan coba lihat dari sini, dia itu ke bawah, kemudian kita dia itu ke atasnya situ, baru sampai ke sini ya teman-teman. Maka terjadi level yang berikutnya itu adalah di angka ini, di angka 0,5 yaitu sekitaran 0,001485. Kemudian yang keduanya itu dia itu bisa aja sampai ke paling dasar yaitu di area sini teman-teman. Ini yang bisa kita namakan itu sebagai bottom zone-nya dia ya, bottom zone. Bottom zone-nya dari si Luna ini ada di paling bawah sini, maka dia itu bisa mencapai ke angka 0,786 yaitu sekitaran 0,0005150 teman-teman. Maka dari itu kalau misalkan kita coba lihat ke sini nih, dia itu akan mengalami misalkan itu bersanggup untuk keluar dari sini, maka dia itu akan mengalami minus atau sekitaran minus 78,28%. Tapi kalau misalkan dia itu mampu untuk keluar dari key supportnya dia yaitu di area sini, maka dia itu bisa aja untuk target yang berikutnya itu bisa ke area sini dan sini. Kalau misalkan kita coba cek, itu bisa ke 94%, atau yang berikutnya itu adalah ke 152% teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin begitu aja ya untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah wawasan juga bagi teman-teman semua. Oke, disclaimer on dan di ya, karena saya bukan financial advisor teman-teman. Oke, happy next weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.